Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah hadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala ibadah ila ma'alambana innaka antal rahim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa haula wa quwwata illa billah. Segala pujian yang Allah, kasihnya, rahmatnya, semoga kita dipertemukan di masjid kita cinta ini. Sehat semua sehat? Segar semua segar? Hatinya madang, senang? Kantongnya kandel? Kandel ada phone, ada kartu BPJS. Alhamdulillah kandel. Salam dan salam kita sanjungkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Kita terus berikhtiar untuk bersalawat yang banyak sebanyak-banyaknya. Karena setiap salawat itu Rasul dibangunkan Allah untuk menjawab salawat kita. Bahkan Allah pun juga mendoakan kita, Masya Allah. Allah pun memberikan sesuatu berharga untuk kita. Next kita ataskan salawat. Kita terus membaca salawat dan bersama itu kita taslimah. Apa taslimah? Tunduk patuh ikuti ajaran-ajarannya. Termasuk hari ini kita akan santunan. Kita akan terus memperbaiki diri kita. Hari-hari makin berkualitas, hari-hari makin bermutu, hari-hari makin dekat dengan Allah. Hari-hari kita makin memberikan kontribusi, memberikan makna, memberikan sumbangsih yang makin besar pada Allah. Amin. Amin. Yang kita muliakan Mursyiduna Syekh Haji Sa'ad Yamatawi, guru kita, mursyid kita yang terus membimbing kita. Kita berdoa panjang umur, diberikan keberkahan, diberikan begitu alat yang banyak untuk bisa mendidik kita menjadi murid dan muridnya yang makin saleh dan saleh. Amin. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, alhamdulillah kita bertemu kembali dari Senin. Setiap Senin kita ngaji. Ya, ada Mas Amin, ada saya, terus giliran. Dan ngaji harus menjadi bagian ngaji harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Ngaji jadi bagian hidup kita. Karena Bapak Ibu, ngaji kenapa penting? Bapak Ibu, ngaji itu dari kata aji. Ngaji itu dari kata aji. Dari kata asal kata apa? Aji. Apa aji itu? Berharga, bernilai. Jadi ngaji itu dari asal kata aji. Aji itu punya sesuatu berharga. Jadi aji itu sesuatu berharga yang bernilai, yang dijunjung tinggi. Itu aji. Aji aku apa? Keris. Aji apa? Kalimat sodo. Aji itu sesuatu yang berharga, yang bernilai. Ngaji apa ngaji? Berarti melakukan sebuah upaya, sebuah proses agar kita makin bernilai. Jadi ngaji sebuah upaya, sebuah ikhtiar, cara agar apa? Kita makin aji. Kenapa makin aji? Aji itu makin berharga. Saat kita ngaji sekurang-kurangnya, Bapak Ibu, sekurang-kurangnya dalam satu tingkat durasi waktu kita di dua ruangan seperti ini, betul? Kita nggak sempat negatif, minimal negatif dikit dulu. Maka Bapak Ibu, saya sangat jueh ketika saya bicara begini, ada orang bicara sendiri, sama si diam. Kenapa? Bukan saya terganggu, tidak. Tapi kasihan loh, atau ini kok gak ada sesuatu gitu. Oke, jadi bisa mati ngaji buat diri kita aji, diri kita bernilai. Saat ngaji kita kumpul, pasti kita bicara tentang kalimat-kalimat yang thayyibah, kita pasti bicara tentang hal yang sifatnya menyangkut Allah zikir, betul? Kemudian ngaji kita dapat materi-materi tambahan, dapat seserpan, dapatan pengingat, to remind. Kita diingatkan terus, Ibu ya. Oke, kita diingatkan terus. Ini penting. Yang berikutnya ngaji ini ketemu energi. Kita ketemu orang baik gitu. Kita ketemu orang baik, sekurang-kurangnya ketemu orang-orang yang mau baik gitu. Minimal.
Karena orang yang capek angel kan ngaji angel pasti, betul ya? Maka orang yang hadir di pengajian itu pasti memang kerentek kayak baik. Sementara itu kita di luar sana ketemu orang-orang yang seragam kedatangan. Jadi ngaji adalah sebuah upaya, sebuah usaha, sebuah niatan ikhtiar agar diri kita makin aji. Nah, sampai sini pertanyaan saya, berarti ngaji penting atau penting banget? Penting banget. Karena penting banget, perlu diprioritaskan atau waktu sisa? Diprioritaskan atau satu gade? Diprioritaskan atau satu gade waktu ini sak padang sak gelem? Diprioritaskan. Apa itu prioritas? Diutamakan, dipenke, dikunci jadwalnya. Senin sore kunci, di blocking time namanya. Di blok. Nggak boleh ada kegiatan lain yang Senin sore itu. Kecuali kegiatan lain saya lebih bernilai. Apa misalnya? Tahu bahwa ibu udah jauh umroh gitu. Misalnya gitu. Tahu-tahu ada orang yang ngasih hadiah 1 miliar. Misalnya. Tahu-tahu bahwa ibu Pak Jokowi ke dalam jenengan jadi dirjen kelautan. Misalnya. Jadi ngaji itu diprioritaskan. Di apa? Namanya prioritas itu dipentingke. Kudu dipenting-pentingke ya. Sehingga kegiatan lain yang nilainya lebih rendah dibanding ngaji, no. Kenapa? Membuat aji. Kita perlu terus ngaji karena tadi ada charging spiritual, wawasan baru, energi baru. Sementara hari-hari kita masih urusan pekerjaan, sibuk urusan kiwat temen tukang gibah, tukang fitnah, betul tidak? Ingin kita apa panas tempatnya dan sebagainya. Jika kita tidak ada balancing, apa terjadi? Kemudian kita akan setuju nggih? Penting ngaji penting banget. Kudu diprioritaskan. Karena jika tidak ngeri. Please diagendakan. Please. Karena begitu kita sudah agendakan, sudah kita blok, namanya blocking time. Aku kok Senin jangan ya Bu, baca Senin. Aja Senin aku terus ngaji. Nek Senin yo monggo nek esok sisan, apa bengi sisan bar ngisa. Karena coba ngaji. Orang udah tahu tujuh. Assalamualaikum. Mbak, aku pengen ngaji yang ngapunten ya. Engko ya nunggu saya ning omah sik. Bu sing santai saya engko bar ngaji. Karena Senin kan Bapak Ibu di grup ada gini, sorry nomor sekian cancel, ada tamunya cuma gibah, cuma nyampah. Tetapi itu dibela-belain bukan ngaji. Sorry itu sih, kadang saya ngomong kencang. Oke, ada tamu, Pak Jokowi, Pak Ganjar. Setuju ya? Jadi ngaji perlu di time blocking. Perlu di apa? Time blocking apa? Nah, kata-kata otak kan tidak tahu yang time blocking. Apa Pak? Time blocking. Nek bener nak kita hadiah umroh gratis gitu loh. Ya kumpulnya di bandara lagi ambil. Time blocking apa? Jadi besok nanti kita blok, kenapa ini bikin aji? Jadi kita beda-bedain. Mursyid kita baik itu sebuah kalimat awal saya ketemu mursyid yang sangat luar biasa. Dia tuh apa ya? Apa itu? Nampol. Nampol kan
Awal saya kenal Hobson kan di komunitas bisnis ya, komunitas bisnis. Terang-terangan dulu sampaikan, lu kan orang Betawi, lu bisnis kakak mau ngaji, berhenti gitu kalimatnya. Lu bisnis kakak mau ngaji, berhenti. Artinya lu bisnis, kamu tuh bisnis, tapi gak mau ngaji, berhenti. Sampai segitunya, gak usah bisnis gitu, rasa bodohan, rasa harus. Karena pokoknya setan gitu, segitunya. Nah, hidup kita sementara juga bisnis gak cuma dagang, bisnis itu urusan. Lu nggak mau ngaji, berhenti jadi manusia. Ngaji nggak di sini, nggak harus. Yang tidak boleh nggak ngaji. Sepakat ya? Sepakat? Kenapa ibu? Saya nggak tahu bahwa ibu kayak saya atau enggak ini. Kadang semangat tuh nggak medul, ibadah ya udah medul, gampang lali. Kita nanti kolok itu bisa gampang lari. Apakah di antara ibu bapak ada yang seperti saya? Ada yang berkorok ini lah. Betul ya? Jadi karena kita di belum makomnya masih makom biasa-biasa, kita harus disogok kupingnya terus ya bu ya. Itu terus. Siap? Tangan ya, tujuh. Sogok kupingnya. Sogoknya apa? Hal-hal yang membuat aji, hal-hal yang membuat bernilai, hal-hal yang membuat kita semakin mendekat merana pada Allah, hal-hal yang membuat kita semakin menjemput keridhaan Allah SWT. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan sharing waktu pendek karena hari ini santunan. Kita 15.30 sudah selesai, 15 materi saya. Jadi saya cuma bicara sekitar 25 menit Bapak Ibu. Ini materi satu hari workshop, saya jelaskan waktu 25 menit Bapak Ibu ya. Semoga intinya bisa kita dapatkan. Judul kita hari ini Bapak Ibu adalah hari-harimu, milestone-mu. Hari-harimu, dino-dinomu kita. Itu di milestone, apa milestone teman-teman? Milestone. Stone apa stone? Iya, batu loncatan. Milestone itu kalau kita lewat sungai, ada yang masa kecil neng desa. Jadi antara sungai pinggir ke pinggir nyebrang itu ada batu-batu, betul ya? Ada batu-batu itu waktu-waktu. Nah, ketika kita mau ke seberang sana perlu mempelangkah, betul? Nyemplung lebus, sudah apalagi di cinceng-cinceng itu, ya, maka perlu batu depan yang loncat. Jadi meloncat batu yang lebih mendekatkan pada tujuan itu namanya milestone. Jadi milestone adalah milestone adalah melangkah menuju titik tujuan. Jadi melangkah semakin mendekatkan pada titik tujuan itu milestone. Itu arti makna. Jadi hari-hari kita mendekatkan pada tujuan-tujuan kita. Hari-hari kita, langkah kita betul-betul mendekatkan pada tujuan-tujuan kita. Itu namanya milestone. Kenapa milestone penting? Karena jika tidak, tanpa sadar kita cuma jalan di tempat. Tidak terjadi peningkatan progres. Gitu. Tanpa sadar kita hanya jalan di tempat. Karena Bapak Ibu tidak kita sadari bahwa kita ini akan nyaman terus dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Kita akan terus melakukan hal yang sama dan berulang jika tidak ada. Dulu pernah saya sampaikan sebuah metafor, perumpamaan, bahkan kita seperti hamster, masih tidak akan menjelaskan itu. Hamster apa sih? Tikus yang tidak menjijikkan. Yang dikasih alat, dia melayu, sampai dia kencangnya ampun. Tapi hanya di papan itu, wow, sampai kasih ini. Pertanyaannya, si hamster apakah berbeda tempat? Tidak. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa dia sedang melakukan hal yang sama. Dia mau lari kencang, tapi di situ.
Kayak ibu-ibu lagi nyepeda statis itu, mas gobios keringetnya, turunin dinding karena sepeda statis itu. Atau yang itu, yang lari itu ya, treadmill gitu kan ya. Itu tujuannya memang keringetnya ucul gitu kan ya. Tetapi tanpa sadar Bapak Ibu, kita akan melakukan yang sama dan berulang. Kenapa? Karena kita memiliki comfort zona nyaman. Sholat Bapak Ibu akan terus dan terus berulang sama seperti itu. Jika tidak hati-hati, biar kau bina toina, ya, yes, burung nambah bagina, burung nambah anakba, burung nambah yang lain, betul? Kenapa ini gak sadar gitu? Kita sholat terus nih, sholat itu jarang pengulangan gitu, ngerti tak? Ibu-ibu masak setiap hari, tapi mulai jadi udah 30 tahun masak, orang peningkatan nih so masak tambah apa gitu. Di slodeh itu meneh, asem mungkin meneh, asem, apa meneh, hati-hati. Ini apapun, termasuk Bapak Ibu yang ngaji terus, maksudnya kan cari ngaji. Nek orang langsung praktek, percayalah Ibu, kita ngoja ngaji orang benar. Kenapa? Kita akan cenderung melakukan hal yang sama dan berulang, terus. Kita akan terus melakukan hal-hal yang sama dan berulang. Kita harus melakukan hal yang sama dan berulang. Kenapa? Karena tubuh kita punya sistem untuk menjaga keseimbangannya itu. Jadi tubuh kita punya sistem agar kita melakukan yang sama terus gitu. Itu Bapak Ibu. Maka jika tidak hati-hati, kita akan betul-betul hanya jalan di tempat, lari di tempat kayak hamster, kayak treadmill, kayak sepeda statis gitu. Jika tidak menyengaja untuk bergerak menuju titik tujuan, kita otomatis tulis. Jika tak menyengaja untuk mencapai titik tujuan, maka kita tidak akan kemana-mana. Jika kita tidak menyengaja mengejar, berarti tidak memasuki ke milestone selanjutnya, maka Bapak Ibu apa terjadi? Kita ngono baik. Ini semua orang mengalami, termasuk saya Bapak Ibu. Semua orang mengalami loh. Contoh Mas Ibnu yang tadi pimpin pembacaan maulid tadi. Saya tanya, Mas Ibnu baca maulid jam berapa lama? Udah banyak lama, betul? Padahal banyak versi, betul ya? Maulid tiba, kabar janji, dan sebagainya, betul? Betul? Pertanyaannya, apakah Mas Ibnu selama ini tidak sempat untuk mengkaji itu? Ada juga waktunya, betul? Tapi kan tidak menjadikan target. Tidak akan menjadikan target untuk menguasai maulid, ini contoh. Maka akhirnya kan terus kualitas memimpin maulid tidak berkembang. Mas Mini juga begitu, saya juga begitu Bapak Ibu. Ini ngomong ini sampai dino loh Bapak Ibu. Ini sampai dino loh. Kemarin seharian saya di berdakwah di Banjarnegara di para pengusaha. Malam neng Melayu, malam neng di Lumba. Bikin ini. Nanti habis sisa ikut sholat, ikut makan, sholat langsung pergi karena bisa ke Madiun loh. Mau terus. Hanya orang hati-hati Bapak Ibu, sama. Saya pun kualitas penyajian saya, presentasi saya tidak akan berkembang ketika saya tidak menyengaja, tidak menyengaja memperbaiki kualitas sharing saya, sajian saya, presentasi saya. Berarti Bapak Ibu tanpa sadar butuh banyak orang hidupnya tidak berkembang. Selain berat badannya saja Bapak Ibu ya, selain gula darahnya, selain kolesterolnya, selain triglyceridnya Bapak Ibu ya, tapi kepribadiannya, akhlaknya tidak berkembang. Kenapa? Setiap hari sekedar pengulangan, tak terjadi milestone Bapak Ibu. Oke, itu. Nah, yuk kita lanjutkan. Jadi ini judulnya hari ini.
Ini baru bahas judul 10 menit. Nah, bersemati saya ingin Bapak Ibu membayangkan hari-hari kita seperti rubrik. Tahu rubrik Bapak Ibu ya? Kotak sih kalau di dolanan kayak gini. Ini anak sekarang tahu nggak kayak gini? Dulu zaman saya dulu itu mengusir kesepian itu pakai apa ya? Pakai rubrik kayak TTS. Gitu. Jadi mau ke Kudus di terminal Terboyo, si disut tuku TTS. Diisi tak isi lah gitu. Karena 5 kotak, nama artis. Karno kurang gitu. Itu ngisor apa? Ingat ya gitu. Jadi bisa jadi untuk apa ya Ibu ya? Untuk mengusir kebosanan itu menghatamkan TTS. Rubrik juga begitu. Nah teman-teman, rubrik kita ini kan berisi kubus-kubus, kotak-kotak kubus, betul ya? Nah saya bayangkan Bapak Ibu oleh Allah SWT kita diberikan dalam satu hari ini rubrik. Apa rubrik? Rubrik sama rubrik beda nggak? Beda tidak? Beda orang? Sama atau beda? Apa bedanya? Rubrik itu kan apa? Rubrik kesehatan jiwa. Rubrik itu ruang. Kalau rubrik, ini rubrik. Kalau rubrik kan, apa bedanya? Mobil Pak Kiai Rubicon. Lanjut ya, lanjut. Nah, oke teman-teman, jadi rubrik. Berarti rubrik ya? Rubrik. Ada apa? Rubrik. Sorry. Rubrik sama saya rubrik. Oke. Ya teman-teman, kita oleh Allah diberi waktu 24 jam. Oke. 24 jam itu harus kita sebagai untuk istirahat untuk tidur. Gitu. Pertanyaan berapa jam kita tidur? Ya harus kita tanyakan apakah betul sekian jam kita tidur, bisa nggak diperkurangi sedikit? Silahkan waktu Bapak Ibu sendiri dicek. Karena jangan-jangan kita kebanyakan tidur Bapak Ibu ya. Jangan-jangan. Kalau kebanyakan tidurnya tidak jadi ibadah. Tapi tidur secukupnya, karena tidur itu mengumpulkan energi untuk berkarya berikutnya. Ya teman-teman, bayangkan dikurangi waktu tidur kita punya sekian jam. Nah sekian jam ini isinya apa Bu Ibu? Isinya kotak-kotak itu Bapak Ibu. Boleh jadi dalam 1 jam atau menit mesti melewati 1 kubus. Boleh jadi 1 jam 1 kubus atau 1 jam 4 kubus kalau per 15 menit. Kemudian kalau per 30 menit berarti 1 jam 2 kubus. Berarti berapa jam kita melek? Kemudian berarti kita punya tersedia berapa kubus sejumlah jam itu. Oke. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, waktu dan kubus itu kita bebas. Kita punya kehendak bebas kita apain. Oke. Untuk mikirin si Inara Rosli. Soponeng. Oke, mengkhawatirkan Bibim Supiah, membela-belain dan sebagainya. Kok kamu tahu ya? Jangan nggak sih ngasih tahu saya kemarin. Jadi boleh jadi tanpa sadar Bapak Ibu sebagian waktu kita ini untuk berkasak kusuk. Aduh iya ya. Ketakutan, khawatir, penyesalan. Boleh jadi loh Bapak Ibu. Sebagian kita waktu wah, piap, regetan, berdedek lihat orang yang terdekat. Berarti Bapak Ibu kubus kotak itu Ibu isi dengan hal negatif. Atau bahkan ghibah, fitnah, hal negatif. Atau nonton shot TikTok sing orang jelas ono manfaatnya gitu.
Masih negatif saya. Ya Allah. Apa bahkan sehari-hari karaokean jatuh bangun aku. Terus ada itu berarti merah. Apa netral? Dia sok bolong tak senja senja. Ya soalnya kalau bayang-bayang di aku dilamar Pangeran Charles ya itu loh ya ada yang lumayan itu nggak tahu lumayan nggak tahu dinikah Dino langsung minta cerai kalau gini separuh Inggris separuh Inggris separuh Inggris Insya Allah ngajak saya ora jelas ngaya saya ora jelas oke jenengan bayangin kalau sama Pak Arno jajan Pak Arno Pak Arno wis dipandang 30 saja Pak oke ya bisa mati atau nah berisi hal-hal yang manfaat yang berguna yang berdekatan pada tujuan. Kita sadar melakukan sesuatu yang ini yang saya lakukan ini membuat saya mendekatkan pada tujuan-tujuan saya. Teman-teman, Bapak Ibu, hari ini, detik ini, apa yang kita lakukan saat ini, detik ini sedang mendekatkan pada tujuan? Yes, ini ngaji. Iya, nek duduknya tenanan nyari ngaji, betul? Betul? Ada yang nunggu soto dong. Bentuk soto kita, apa soto ini? Mantap. Mantap. Oke. Tanpa sadar sering kita hanya di sini Bapak Ibu, iya ya. Sonja-sonja kalau pindah kursi apa sekedar killing time namanya. Killing time itu bunuh waktu. Terus gadget scrolling sana sini sana, update sana sini sana. Tanpa nilai. Itu ini banyak kita masalah kita di sini. Maka Bapak Ibu spare Bapak Ibu yuk kita cek Bapak Ibu ada di Bapak Ibu di mana. Hari ini aja dari bangun tidur ngapain tadi? Please. Oke. Jadi cermati setiap detik mesti melewati satu kubus ngopo itu pertanyaan. Sementara nanti Bapak Ibu yang akhir setiap apapun yang Allah berikan pada kita pasti kita pertanggungjawabkan Bapak Ibu. Betul? Allah kasih duit, bertanggungjawabkan. Kasih waktu, bertanggungjawabkan. Kasih amanah, bertanggungjawabkan. Semua saya akan bertanggungjawab. Oke, maka tolong cermati berisi-berisi perkara agar hari-hari kita, detik-detik kita mendekatkan pada goal, mendekatkan pada cita-cita kita. Yang pertama, tolong cermati produktivitas kita, Bapak Ibu. Produktivitas kita akan berbanding lurus dengan apa Bapak Ibu? Dengan banyaknya kubus yang berwarna biru. Jadi seberapa banyak kubus biru yang kita kumpulkan? Karena boleh jadi dalam 1 jam 60 menit birunya 5 menit. Itu 5 menit 50 menitnya putih 5 menitnya merah boleh jadi. Kalau hati-hati malam habis sisa udah habis ngaji nanti kondur sholat oke. Sama malam ngapain Bapak Ibu? Jangan-jangan 2 jam ini bengong. Bahkan sering Bapak Ibu sering awal tidur, mau tidur, pikiran belayang kemana-mana. Ketika pikiran belayang kemana-mana, warnanya apa Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu mau tidur nih. Oke, kembali mundur sedikit ya. Kok gelidang, ingat konco SMP. Sebelum ingat dia karakter. Nah, ingat apa? Wes tanpa terkontrol pikiran lari-lari ke sana kemari. Warnanya apa itu? Putih. Tapi begitu ingat CD ya Masya Allah banget nih kowe ya. Merah. Merah. Tapi astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi ketika mau tidur kok isi biru satu, isinya mau zikir.
Allahumma sholli ala sayyidina. Oh, disi wis nanti klenger kowe ya. Nah, itu karena mendekatkan kepada Allah. Ini tak sederhana. Karena kalau hati-hati kita tuh banyak di sini, kalau di sini kan Bu. Betul atau betul? Naik BRT, naik kono, naik Surabaya, nunggu. Kalah nonton. Ya, lirik Mbak tugas kita. Masih bagus semua orang. Jadi Bapak mati, produktivitas kita berbanding lurus dengan apa Ibu? Banyak kubus yang berwarna biru. Itu ya. Yang kedua Bapak mati, kesia-siaan berbanding lurus dengan seberapa banyak waktu yang kita isi dengan kubus warna putih dan merah. Jadi kita akan sia-sia ketika tanpa sadar Bapak Ibu, entah sadar entah tidak Bapak Ibu, kita hanya bermain di merah dan putih. Putih hanya sekedar killing time, merah itu bisa merusak bahkan menjauhkan cita-cita. Mohon maaf Bapak Ibu, yang pegang gadget aja begitu YouTube apa katakan kan banyak foto gambar-gambar raja-raja seperti tidak? Ya tuh ya. Mas Win, sok nonton ora? Ya. Sok nonton ora? Jalan. Yes, yuk. Nah, prinsip yang ketiga Bapak Ibu, berarti aktivitas merencana, memplanning, merencana, mengisi dan mengevaluasi. Jadi merencana, mengisi berarti action, bertindak sesuatu yang itu warna biru, oke, dan mengevaluasi, evaluasi udah lewat. Baru adalah keterampilan yang harus terus diasah. Keterampilan apa itu keterampilan? Terampil itu ya terampil, harus kompeten gitu. Gitu. Sampai sini bisa diikuti? Bisa? Nah, sekarang bisa mati. Apa langkah-langkahnya Bapak Ibu? Apa langkah-langkah agar setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu menjadi milestone, menjadi batu loncatan untuk menuju sesuatu yang mau kita raih dalam hidup ini Bapak Ibu, menuju goal cita-cita yang kita inginkan Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, rencanakan detik-detik secara cermat, bahkan H-1 sesuk ngopo itu direncanakan dulu Bapak Ibu. Sesuk ngopo planning. Silakan ketemu kami anytime. Berarti pengangguran Mas Bras itu Bapak Ibu. Anytime, kapanpun kami bisa. Berarti rapi gawe ya Bapak Ibu. Jadi planning kan besok. Planning kan besok. Usaha hari ini udah planning untuk besok loh Bapak Ibu. Udah besok, nanti kan sampai bis loh Pak, bis nih. Orang nama Diun gitu. Hampir dapat kerjaan lah, bisa online dengan OJK. Suapan macam-macam itu. Jadi di planning, sistem apa tuh di planning Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu saya ke Banjarnegara, maka H-1 kemarin hari Ahad. Sabtunya sudah planning. Kan Banjarnegara kan saya ngisi antara jam 10 sampai jam 15. Nah perjalanan dari Semarang menuju ke Banjar ngopo? Saya planning, saya siapkan video-video, saya siapkan buku, bahkan saya fotokopi yang gede. Jadi buku sama fotokopi yang lebih gede, biar bisa kewacokan pelaku sampai segitu. Neng dalam ngapal kayak topo itu saya planning. Kenapa? Perjalanan dari Semarang sampai Banjar mereka 4 jam tuh. 4 jam itu termasuk merencanakan mandek Wonosobo, neng pasar ngopi lah itu. Ngopi kalau makan tahu bacem. Iya, oke kita punya langganan di sana. Ngopi kalau tahu bacem, kalau mie hut. Itu kegembiraan ya. Sampai oke jujurnya gimana? Betul-betul dengan protokol Bapak Ibu. Sampai protokol
Oke, jujurnya kemana Bapak Ibu? Langsung ke lokasi, ke pom bensin dulu, bensin jemput di situ. Ngapain? Sholat duha, macam-macam. Itu sudah didata Bapak Ibu. Oke, sudah didata. Selesai jam 15. Oke, asumsi kesel langsung saya balik Wonosobo, hotel di Wonosobo. Kemudian yang kedua, nek nyandak langsung moyak ning beruang. Itu sampai segitu ada opsinya di situ. Bahkan sudah buat planning Bapak Ibu. Sepanjang Banjar sampai ke Semarang itu ngapain? Oh jelas. Oke. Sudah siapkan video belajar tentang Maulid itu. Udah tulis itu. Belajar Maulid, terus nonton YouTube-nya Gus Banan ya. Gus Banan berapa sudah siapkan, bahkan video apa sudah disiapkan, udah di-download, bukan nyari-nyari dulu, nyari-nyari maknanya mulai Kinara Rosli meneh gitu kan. Jadi clear, ini adalah belajar di Gus Banan, belajar di KS Sakit dan sebagainya gitu. Itu Bapak ini. Alhamdulillah sampai mendekati Semarang, oh alhamdulillah langsung kan ke Beruang ngapain? Baik planning. Kenapa harus planning Bapak Ibu? Karena jika tidak di planning Bapak Ibu, nanti hidup kita terus, pikiran kita terus liwat sana, betul tidak? Akhirnya ke-trigger, terangsang oleh sesuatu yang kita lihat, kita dengar. Akhirnya orang situ melakukan sesuatu, bakal rencana itu penting. Yang berikutnya update setiap pagi itu diupdate, hari ini ngapain ya nanti ya nih, sholatku duhur di mana, karena saya orang lapangan, sholat duhurku di mana, asarnya di mana, di masjid mana. Kenapa? Ngoyak qobliyah ba'diyah, ngoyak waktu mustajabah antara azan dan iqomah, itu betul, bahkan dirancang nanti doa apa, satu list sampai segitunya itu pagi. Asik. Yang ketiga Bapak Ibu terus bertanya, hal kecil apa yang bisa melakukan untuk saat ini, saya lakukan saat ini untuk menambah nilai. Terus bertanya ke diri kita, Bapak. Saya kemana-mana selalu bawa kertas kecil saya kantongin atau sama tas, ada bolpen. Hal apa yang salah tadi saya lihat? Muncul, oh iya, ngapalke surat Opo. Oh ngapalke doa Nabi Sulaiman. Oh garap materi. Oh telepon ibu. Oh iki. Terus bertanya. Jadi ini namanya PA itu pertanyaan ajaib. Karena kabar baiknya pikiran kita selalu menjawab pada apapun yang kita tanyakan. Apapun yang kita tanyakan, dia akan punya jawaban. Nah, dari jawaban itu kita bisa milih mana yang kita eksekusi saat itu. Misalnya, pas duduk nih, tadi kalau begini, pas duduk ini, apa yang bisa lakukan ya? Oh ya dong, oh baca wasilah. Terus wasilah ya Allah Rabbana oh apa mana oh iya balas WA yang belum sempat dibalas, oh sedikit lumayan gitu, oh apa gitu, oh saya mau apa. Jadi kita rajin bertanya dalam diri Pak, terus apa ya. Jadi kabar baiknya pikiran kita selalu punya jawaban atas apapun yang kita tanyakan. Kenapa tidak bertanya pada diri sendiri? Rasul wanti-wanti istafti qalbak, bertanyalah pada hatimu. Rasul wanti-wanti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah dengan langkah tadi, maka hari kita akan betul-betul sebagaimana surat Quran salawat asri demi masa. Innal insana lafi khusrin illa wal asri, demi masa sesungguhnya manusia itu merugi Bapak Ibu. Beradab ilah kecuali siapa dia Bapak Ibu, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maka Bu, yuk bareng-bareng Bapak Ibu kita tingkatkan diri kita, kualitas hidup kita, setiap detik kita mendekatkan kita pada goal-goal kita. Amin. Semoga kita terus punya kesadaran diri untuk menjalani langkah-langkah menuju perbaikan. Amin. Dan kita dengan sadar menjauhkan diri hal-hal yang tak bermakna, hal-hal yang tidak memberikan nilai, bahkan hal-hal yang merusak diri kita. Ingat Bapak Ibu, semua
masalah besar diawali dari kecil. Oke? Dari tindakan-tindakan yang Allah larang. Tidak mungkin maksiat besar itu geluduk dari rak. Contoh kita SD, perselingkuhan. Gak enak diceritakan. Gak enak, jangan enak. Tapi kita harus tahu kenapa penyebab perselingkuhan. Kan tahu betul? Kan gak merasa kayak selingkuh nih, hotel ya, kan gak tuh. Oke cocok ya, hotel ya, itu enggak kan? Kan ada chatting malam-malam, kan ini gitu hanya iseng-iseng gitu betul? Betul? Lama-lama say gitu kan? Betul? 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 Lama jagungan kok sulit, kok tahu pak? Masa mau pengalaman? Tidak. Jadi semua masalah besar dari kecil, dari merah tadi Ibu. Jelas kan nggak boleh berkawan dengan di luar mahram, betul? Yang dilawan. Ya dalam kerja itu darurat. Ya. Tapi kalau iseng-iseng, kan ada orang di kantor itu ngomong selesai, betul? Itu bahaya loh, betul? Betul loh nih? Gitu? Kan hanya ngomong, akhirnya sidik-sidik, nambah-nambah jagungan, makan siang kan gitu toh? Lama-lama apa ketemu di mana, betul? Lama-lama BBB, Masya Allah. Semua masalah besar karena tindakan-tindakan kecil dalam tanda kutip yang mulanya tak dianggap bahaya. Tapi itu namanya zona merah, zona dangerous. Tetapi sebaliknya karya-karya besar dimulai hal-hal kecil yang terus dilakukan. Semoga sharing ini bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.